totalnya adalah 56 miliar. Kira-kira Utsman bin Affan orang susah atau orang senang? Orang miskin atau orang kaya? Kaya aja atau kaya banget? Orang fakir atau orang kaya? Orang dermawan atau orang kikir? Utsman bin Affan orang dermawan. Ada sabda Nabi, Asyratul Mubasysyiruna bil Jannah. 10 sahabat yang udah dapat stempel masuk ke dalam surga. Wih, enak banget ya. 10 sahabat sama Nabi dapat kabar masuk ke surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Ya, Utsman bin Affan ini orang yang belum meninggal dunia tapi udah dapat kabar masuk ke surga. Utsman bin Affan ini adalah orang yang membukukan Al-Quran. Makanya ada Rosem Utsmani. Makanya setiap kita baca Quran itu pahalanya ngalir ke Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi kalau siang sedekahnya luar biasa. Utsman bin Affan ini pedagang yang kaya raya. Bahkan suatu ketika ada sumurnya orang Yahudi. Ya, sumur orang Yahudi ini dinegosiasi sama Utsman bin Affan yang dulunya tidak dijual sampai dijual. Kenapa? Utsman bin Affan ini orang yang pintar bisnis, pintar negosiasi. Dan Utsman bin Affan ini dinikahkan menjadi mantu Nabi 2 kali, Pak. Ummu Kulsum, anak Nabi, dinikahkan dengan Utsman, meninggal dunia. Nabi punya anak lagi namanya Ruqayyah, dinikahkan lagi dengan Utsman. Kenapa Nabi begitu mencintai Sayyidina Utsman? Karena Utsman adalah orang yang kaya dan orang yang dermawan. Sekarang saya mau nanya, kira-kira di masjid ini kalau bulan Ramadan ada nggak yang sedekah 100 juta? Ada, insya Allah tahun ini. Amin. Jual sawah, jual sawah. Jangan dijual, tapi marahin sama bini. Artinya apa? Kita umat Islam harus jadi mindset orang kaya. Dagang itu ibadah. Dan di peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi melihat sebuah kaum. Satu kaum yang dia memanen, dipanen, dia tanam, panen lagi, tanam, panen lagi, tanam, panen lagi, tanam, panen lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu kenapa orang kok begitu? Enak banget, habis dipanen tumbuh, panen tumbuh, panen tumbuh, panen tumbuh, panen tumbuh. Kata Jibril, itu perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak, orang yang suka berzakat, orang yang suka berbagi. Jadi adik-adik ya, nanti remaja-remaja kalau ada yang mau jadi pengusaha boleh, nanti catat nomor saya. Nanti hubungin Ustadz Guswan. Saya akan sharing, saya punya cita-cita kalau bisa nanti umat Islam di Jakarta itu ya punya cleaning service, punya tukang pel, punya pembantu itu kalau bisa bule-bule. Keren gak lo? Iya keren. Jangan orang Islam yang jadi pembantu ya, betul-betul. Jadi bule-bule tuh yang megangin sendal kita ya, yang ngepel-ngepel toilet itu, harus gitu ya, supaya apa? Marwah umat Islam itu terangkat. Islam itu adalah solusi ya, Islam itu adalah solusi. Jadi kalau ada kemiskinan, bagaimana solusinya? Dagang. Kalau ada orang fakir gak bisa sekolah, solusinya apa? Dagang. Dagang itu gampang, yang penting mau. Kalau orang sudah berdagang, maka insya Allah dia akan mendapatkan jaminan 10 dari pintu rezeki, yang 9 adalah berdagang. Jadi Masya Allah,
Dagang itu sunnah. Nah ibu-ibu pulang dari sini, besok mulai tuh dagang. Di Shopee, di TikTok, di Facebook, apa lagi? Di YouTube, apa lagi? Instagram. Bapak-bapak gitu juga. Dagang, anak-anak gitu juga, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita punya uang dan uang itu bisa kita nyumbang buat masjid. Kira-kira pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Nanti ada adik-adik yang fakir miskin yang nggak bisa sekolah, kita santunin, pahala atau dosa? Nanti ada orang yang sakit, kita bayarin biaya rumah sakitnya, kira-kira dosa atau pahala?